Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut ya, dimana saya akan menambahkan lagi ada 6 saham yang ingin saya lihat bagaimana pergerakan hari ini dari efek IHSG hari ini sendiri, yang mana IHSG pada hari ini dia koreksi ya, dia koreksi minus 1, berapa tadi ya? Coba saya review lagi. Minus 1,05%, dan sini juga tapi masih, walaupun dia koreksi cukup lebar ya, dimana dia sudah menembus garis MA5 nya, tetapi masih tertahan di garis MA10 nya. Jadi masih ada kemungkinan besok masih tertahan ya, ketika dia di sini di garis MA10 nya akan kembali memantul lagi, ataukah garis MA10 nya akan kembali ditembus lagi dan sampai ke garis MA20 nya ya. Oke, seperti itu. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa, apakah IHSG akan lanjut koreksi atau ini hanya koreksi sesaat aja. Tapi kalau kita lihat sendiri, asing masih net buy ya di sini. Oke. Jadi untuk sebelum kita lanjut ke sana ke 6 saham yang akan kita analisis, sebelum itu saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham AALI. Oke, AALI ternyata hari ini dia sama ya, dia koreksi minus 3,26%, dan dimana ini harusnya di sini ada ini nih, ada area resisten di sini. Coba kita tunggu bentar, ini internetnya agak error. Sudah muncul ya di sini, dimana ada area ini adalah area resisten, dimana sebelumnya di sini juga adalah area resistennya. Oke, di sini dimana batas atasnya adalah di harga 12.925 dan batas bawahnya adalah di harga 12.600, berapa tadi? 12.675. Walaupun di sini sempat di breakout ya, sempat di breakout di candle yang ini di tanggal 12 April ini dengan volume yang bagus ya. Kemudian dia kembali retest lagi ke area sini, masuk lagi dan kemudian menghijau lagi, dan di sini di breakout lagi dengan volume yang kuat. Tetapi ternyata dia jadinya false breakout ya, dimana hari ini ketika IHSG koreksi, saham AALI ini juga koreksi kembali lagi, reject dari area resisten ini, dimana area resisten ini batas bawahnya adalah di harga 1200 berapa nih? 12.675, dan hari ini dia closingnya di harga 12.625 ya untuk saham AALI ini. Oke, jadi di sini ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke bawah sini di harga 11.575, dengan itu batas atasnya, batas bawahnya adalah di harga 11.450, di mana itu adalah area support dan resisten sebelumnya. Di sini adalah resisten, dan kemudian di sini adalah area pantulannya ketika di breakout dan kemudian retest di sini dan kemudian lanjut naik. Dan itu juga kalau dia nggak sampai ke sini, di sini ada garis MA50 yang terus naik ke atas ya. Jadi ada kemungkinan nanti terbentuknya garisnya seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia akan terpantul di area sini. Sini saya gambarkan. Jadi seperti ini. Dia retest lagi dan kemudian mantul di area sini dan kembali naik lagi ke atas sini. Oke, seperti itu ya. Apakah garis MA50 mampu memantulkannya apa enggak, atau ternyata kalau garis MA50 nanti ditembusnya lagi dia akan lanjut ke area sini ya. Jadi kita tinggal tunggu aja saham AALI ini ke depannya penurunannya akan sampai kemana ya. Apakah dia akan kembali ke harga 11.575 ini, ataukah cuman sampai ke garis MA50 dan kembali lagi nge-breakout area sini. Jadi kita pantau aja ke depannya untuk saham AALI ini. Jadi untuk saat ini sendiri saya simpulkan belum cocok untuk kita masuk saat ini ya, dimana sekarang dia sudah baru aja nge-breakdown area resistennya atau area supportnya ya. Oke, seperti sekarang area ini menjadi area resistennya kembali ya. Oke, seperti itu kan. Dari RSI sendiri di sini baru aja dia terbentuk dead cross ya, dimana garis ungu memotong garis kuning, dan di sini juga ada area, bisa dibilang area supportnya di area 50-nya ini. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area 50-nya ini, ataukah dia akan lanjut turun ke area 30-nya ini. Jadi kita pantau aja nanti ke depannya perkembangan saham AALI ini, dia turunnya akan sampai kemana ya. Selanjutnya ada saham BRPT. Kalau saham BRPT ini sendiri ternyata hari ini dia menguat ya, dengan menguat 2,91%, dan tentunya di sini juga kalau kita hitung dari risk rewardnya sendiri masih ya, bisa dibilang masih di tengah-tengah ya, dimana di sini dia masih jauh dari area supportnya, dan di sini juga masih jauh juga dari area resistennya. Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri di harga 885, cut loss sisa 1 tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di sini. Oke, berarti bisa dibilang kalau kita ambil sekarang ketika dia hari ini dibilang positif
2,91% di harga 885. Kalau kita masuk dengan cut loss kita di bawah area sini ya, di bawah area sini di harga 795 dengan cut loss kita persentasenya 10,17% dan resisten kita bisa dibilang di harga 955 ya, dengan persentasi hampir sekitar 8%. Oke, bisa dibilang tingkat cut loss kita lebih besar dibandingkan dengan tingkat resisten kita. Oke, berarti ini bisa dibilang saya bilang masih rawan ya, dimana ada juga kemungkinan seperti pola-pola sebelumnya di mana garis MA50 menjadi area resistennya. Berarti kalau dia cuman di bawah garis MA50-nya aja, berarti kemungkinan dia dapat sekitar hanya 2,82% ya, dimana di sini bisa kita lihat di sini dia patuh ya, di sini resisten mental, di sini sampai ke area garis MA50 dan kemudian mental lagi di sini juga ketika menyentuh harga atau menyentuh area 50 dan kembali mental lagi ke bawah. Jadi kalau sama seperti pola sebelumnya, kita malah resisten kita cuma sekitar 2,82% dan cut loss kita sekitar 10,17%. Tentunya ini adalah situasi yang kurang bagus atau situasi yang masih belum menarik ya untuk kita mulai masuk dari saham BRPT ini. Tentunya ini adalah opini saya ya, tapi terserah dari kalian. Kalau emang kalian mau masuk ya, yang pasti kalian harus tahu resikonya segini ya. Kalau umpama kita masuk dan ternyata dia lanjut turun dan kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan sekitar 10,17%. Kalau secara tren jangka panjangnya sendiri, saham BRPT ini masih downtrend di mana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan candle-candle masih konsisten di bawah garis MA50-nya. Kalau secara tren jangka panjangnya sendiri atau tren besarnya sendiri bisa kita lihat di sini, ini adalah resisten trendline downtrend di mana di sini bisa dibilang resisten ini cukup kuat di mana banyak sentuhan di sini ya, di mana ini di sini satu, ini adalah yang tertingginya di sini resisten tertingginya dan kemudian resisten semakin lama semakin memendek ya, atau semakin rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya, bisa dibilang adalah higher low di mana dia tertinggi tapi terendah dari resisten sebelumnya. Di sini satu, di sini kedua, di sini ketiga, di sini keempat dan di sini kelima. Jadi kita tinggal tunggu yang keenamnya, apakah keenamnya akan dari candle yang ini di sini dan kemudian kembali turun lagi ke bawah. Oke, berarti secara tren sendiri sangat-sangat kurang bagus ya untuk kita trading di saham BRPT ini, walaupun kita di sini untuk tektok aja di sini masih kurang menarik ya, di mana resisten kita cuma sekitar 2,82%, tetapi kalau kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan dari 10% sendiri dari saham BRPT ini. Kalau dari RSI sendiri dia sudah mendekati area resisten area 50 ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan, dia akan kembali mental ke bawah ataukah dia akan lanjut breakout dari area 50-nya ini untuk saham BRPT. Oke, selanjutnya ada saham nasi. Saham nasi ini ternyata hari ini bisa dibilang candlenya menghijau ya, dimana hari ini dia open di harga 318 dan closingnya di harga 320. Oke, berarti di sini dia juga sudah mendekati area supportnya, dimana area support ini adalah area pantulan sebelumnya, dimana batas atasnya di harga 308 dan batas bawahnya adalah di harga 294. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, apakah masih bagus untuk kita bisa masuk? Oke, di sini adalah resisten terdekatnya, mungkin kita jadikan patokan kita adalah garis MA50-nya ya. Oke, berarti kalau kita masuk di harga closing hari ini di harga 320, cut loss itu satu tick di bawah area sini berarti di harga 290 ya, dengan persentasi 9,38%, berarti masih di bawah 10%, dan resisten kita terdekatnya adalah di sini. Di target kita pertama adalah di bawah garis MA50-nya di harga 378 dengan persentasi 18,13%. Tentunya masih bagus ya, dimana tingkat persentasi take profit kita masih di atas 10% dan kemungkinan cut loss kita persentasinya masih di bawah 10%. Jadi di sini masih bagus ya untuk kita bisa cicil masuk di saham nasi ini, dimana bisa kita lihat ini adalah polanya sudah terbaca jelas ya, dimana di sini dia bergerak sideways ya, ketika dia naik turun dan naik sini dan naik lagi dan turun dan sini kembali retest lagi, dan kemungkinan dia akan kembali lagi naik ke area resisten ini baru kembali turun lagi ke sini. Oke, seperti ini ya polanya ya. Oke, jadi di sini sudah mulai bagus ya, dimana kalau kita mau masuk di sini candlenya sudah terbentuk candle pantulan. Tetapi kalau ternyata nanti kita masuk dan ternyata dia masih dibanting lagi selagi dia belum menembus harga 294 ini, berarti masih aman ya, selagi dia belum menembus harga 294. Kalau dari RSI sendiri di sini dia masih ada atau masih berada di bawah resisten area 50 ya.
Oke, berarti bisa dibilang RSI-nya masih berada di tengah-tengah antara area support 30 dan area resisten 50-nya. Tapi kalau dari candlenya, dari bentuk candlenya di sini, dia sedang berada di area atau mendekati area supportnya ya. Atau terserah, atau mau masuk sekarang di harga 320, atau kita tunggu lagi dia mendekati area support lainnya lagi ya, atau kita tunggu dia di harga lebih murah lagi untuk mempersempit wilayah cut loss kita, atau dan memperlebar wilayah atau presentasi take profit kita. Tentunya itu adalah pilihan ya, tapi kalau mau masuk sekarang pun juga nggak masalah, dimana cut loss kita masih di bawah 10% dan take profit kita juga sudah lebih dari 15% ya. Di sini lebih tepatnya adalah 18,13%, itu adalah target pertamanya. Tapi kalau dia lanjut bisa naik ke atas di sini di harga 418, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi kita ada kemungkinan dapat sekitar 30,63% dari saham nasi ini, dengan catatan kita masuk di harga 320-nya ini. Tentunya kita barengi besok ya, ketika kita masuk kita barengi dengan analisis bid overnya. Jadi kalau bidnya lebih tebal dibandingkan dengan over, kita bisa cicil masuk. Tapi kalau overnya ternyata atau permintaan antrian jualnya lebih besar, lebih banyak, kita jangan coba-coba masuk dulu. Jadi ada kemungkinan dia akan diguyur, dibanting harganya akan dihaki dan harganya akan lanjut turun ya. Tapi kalau permintaan bidnya lebih tebal, ada kemungkinan harga itu akan kuat untuk naik. Tapi kalau overnya lebih tebal, harga itu bisa kemungkinan akan dibanting ya. Selanjutnya ada saham APLN. Oke, APLN hari ini ternyata dia minus 1,75% lagi, dimana di sini bisa kita lihat, saya buatkan aja areanya karena dia sudah mendekati area-area supportnya ya. Di sini adalah area supportnya. Oke, seperti ini ya. Berarti tinggal sedikit lagi dia akan sampai ke area sini di harga di harga batas atasnya di harga 109 dan batas bawahnya ada di harga 108, dimana itu adalah area pantulan support sebelumnya di sini. Oke, ini ada support besarnya ya. Ini saya hapus aja, kita pakai yang di sini aja. Oke, berarti dia tinggal sedikit lagi, jadi kita sabar aja untuk saham APLN ini aja. Ini kita tunggu aja dia kembali ke area sini di harga 109 ini, dimana seperti pola sebelumnya ketika dia menyentuh area 109 dan kemudian dia naik ya. Jadi dimana polanya seperti ini ya, turun lagi, naik dan turun lagi, naik, turun lagi, dan sini adalah fasenya dimana dia akan turun ke area sini dan kemudian baru dia kembali naik lagi ke atas. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham APLN ini kita tunggu aja, kita bersabar untuk kita tunggu dia di harga 109 ini. Misal kita masuk di harga 109, tentunya kita tunggu candle konfirmasi hijau ya. Kalau masih merah jangan masuk dulu, kita tunggu dia hijau, nggak apa-apa lebih mahal sedikit, yang pasti kita sudah tahu bahwa saham itu sudah mantul. Misal kita masuk di harga 109 dan target kita buat aja di area resisten yang ini di harga 120, dan cut loss kita di harga 107 dengan presentasi 1,83% dan presentasi take profit kita di harga 120 dengan presentasi 10,08%. Kalau dari RSI sendiri hampir sama ya di sini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area support selanjutnya di area 30-nya ini. Oke, jadi kita tunggu aja pergerakan dari saham APLN ini, kita pantau sampai di mana dia akan turun, dan kita tunggu dia di harga 109-nya ini apakah ada pantulannya ataukah dia akan lanjut menembus harga 108-nya ini ya. Berarti kalau dia menembus harga 108 berarti dia sudah ngejebol area supportnya ini, dimana ini adalah ada dua pantulan sebelumnya di sini. Oke, selanjutnya ada saham ACES. Oke, kalau saham ACES ini sendiri ternyata hari ini juga dia minus 6,11% ya. Dimana kalau kita lihat di sini dia sudah ngejebol lagi atau nge-breakdown lagi area sini yang sebelumnya sudah di breakout. Dimana area ini adalah resisten sebelumnya di sini. Ketika di sini ya di sini resisten, di sini juga ada resisten, dan kemudian di sini sempat retest untuk menjadi area supportnya. Tetapi ternyata di hari ini di tanggal 19 April dimana IHSG hari ini melemah, dan ternyata saham ACES ini kembali lagi nge-breakdown lagi area sini, dimana area ini batas atasnya di harga 1125 dan batas bawahnya adalah di harga 1110. Yang jadi kita pertimbangan adalah volumenya ya, dimana ketika dia nge-breakdown lagi area sini bisa dibilang volumenya itu hampir sama besar dengan volume ketika dia nge-breakout area sini ya, dimana dia nge-breakout di sini dengan candle yang kuat, dengan candle yang besar seperti ini, dengan naik sekitar 8,92% dan dengan volume yang cukup besar di sini, dan kemudian dia kembali nge-breakdown lagi area sini dan ngejebol juga garis MA50-nya dengan volume yang bisa dibilang hampir sama besar dengan volume ketika nge-breakout area ini sebelumnya. Tapi di sini juga masih ada area resisten, area support trendline-nya di sini. Dimana kalau di sini saya hubungkan ada dua pantulan di sini. Oke, di sini adalah lower yang pertamanya,
dan di sini adalah lower yang keduanya. Saya paskan lagi. Oke, berarti masih ada kemungkinan dia nanti turun. Apakah dia akan terpantul di area sini ataukah dia akan lanjut lagi ke area sini, mana ini adalah area pantulan sebelumnya di sini, di mana batas atasnya di harga 965 dan batas bawahnya adalah di harga 935. Tapi kalau seumpama dia nanti masih bertahan di atas area sini, jadi ada kemungkinan pergerakannya akan seperti ini ya. Saya buat simulasinya sini dan dia retest dan kemudian dia tertahan di sini dan bergerak seperti ini. Nah, nanti pertanyaannya apakah dia akan lanjut turun ke bawah ataukah dia kembali breakout lagi ke atas ini dan lanjut ke area resisten selanjutnya. Oke, jadi untuk saham ACIS ini kita pantau aja dulu ya sampai kemana dia penurunannya. Apakah dia akan tertahan di support trendline ini, apakah dia akan lanjut sampai ke area sini ya, di harga 965 ini. Kalau dari RSI sendiri kita lihat di sini baru aja juga dia nge-breakdown area 50-nya ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area-area support RSI selanjutnya di area mungkin di sini kalau kita lihat di area 35 atau kita bikin rendah sekali aja di area 30 ya. Jadi ada kemungkinan kalau dia ke area 30, berarti kalau dari candlenya dia akan ke area sini ya, ke harga 965 ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk ACIS ini. Kalau untuk yang kemarin beli ketika breakout termasuk saya ya, teman saya kemarin ketika saya buy on breakout ketika di area sini. Ketika dia breakout di sini ternyata akhirnya nge-breakdown lagi, jadi ya mau nggak mau harus keluar dulu ya. Dimana kalau saya keluarnya di sini nanti sudah lebih dari 10%, jadi saya amankan dulu nanti dan saya akan lihat lagi di area-area sini apakah dia mampu mantul di area sini ataukah lanjut turun ke bawah sini ya. Jadi kita lihat aja untuk saham ACIS ini, kita pantau dia turunnya sampai ke mana ya ke depannya. Selanjutnya ada saham Telkom. Oke, saham Telkom hari ini ternyata dia bisa dibilang dia minus tapi dia naik terus ya. Jadi di sini di 4 candle ini dimana dia di sini juga merah tapi dia naik. Dia merah juga dan naik juga lagi. Di sini dia merah juga lebih tinggi dibandingkan dengan harga closing di candle sebelumnya, dan sini juga dia merah, dia minus 0,64% ya jika di sini kita lihat. Jadi kalau untuk saham Telkom ini sama seperti sebelumnya pernah saya ulas juga saham Telkom ini beberapa hari yang lalu ya. Atau itu kayaknya seperti masih di bawah resisten trendline downtrendnya ini ya. Di sini adalah resisten trendline downtrend minornya. Saya berpesan kalau nanti seumpama dia breakout dari resisten trendline downtrend ini, kita tetap harus waspada dari resisten trendline yang ini ya, resisten dari area resisten yang ini, dimana kalau bisa kita lihat ini adalah area resisten dimana adalah area rejection sebelumnya ya, ketika dia menyentuh area sini dan kemudian dia turun. Jadi sini tinggal berapa persen lagi untuk menyentuh area sini ya. Oke, berarti di sini dia hari ini dia minus 0,64. Coba kita lihat untuk ke area sini dia berarti butuh sekitar cuman butuh 3,34% lagi penentunya. Apakah dia menyentuh area sini dia breakout ataukah menyentuh sini dia memulai fase distribusinya dan mulai lanjut di markdown ya. Jadi di mana sendiri kalau saham Telkom ini sendiri bisa dibilang saham yang favoritnya asing ya. Coba saya bukakan dulu. Oke, di sini saya menggunakan broker MyBank Trade ya. Di sini bisa kita lihat dari saya buat dari awal tahun aja, dari bulan Januari di sini, di mana saham Telkom ini sering diakumulasi asing ya, di mana asing sering beli terus, dan di sini rata-rata dari bulan Januari awal di mana dia cuma jualan 1 2 3 4 5 6 7 8 mana tadi ya? 1 2 3 4 5 6 6 tuh 27 ya. 7 8 9 10 11, 12, 13 kali jualannya, dan lainnya dia akumulasi, dan hari ini dia tanggal 19 April ini dia akumulasi lagi sebanyak 121 miliar ya. Berarti secara tidak langsung di sini saya simpulkan di sini asing itu punya banyak sekali barang atau banyak menyimpan saham Telkom ini ya. Jadi nanti penentunya adalah di harga ini ya, di area sini. Apakah asing ini akan mulai mengguyur ataukah dia akan masih terus akumulasi terus sampai di harga yang nggak tahu kita sampai akan kemana. Di mana sini kalau dia nge-breakout area ini berarti dia sudah menembus area tertinggi, di mana ini adalah harga tertingginya di sini di harga 4.840-nya ini. Tapi kalau ternyata asing emang target dia sampai di harga ini baru dia mulai jualan, ya sudah, dimana bisa kita lihat sendiri di sini asing punya cukup banyak barang ya, dimana ketika dia jualan cuman 31 miliar, 35 miliar, 7 miliar, 26 miliar, sedangkan dia sekali akumulasi ada 144 miliar, 560 miliar, 300-an. Jadi seperti itu ya. Jadi dimana dia walaupun ada jualannya tapi dia jualan cuma sedikit, tapi dibandingkan dengan akumulasinya atau memborongnya, dia lebih banyak borongnya daripada dia
jualannya. Jadi dia lebih banyak akumulasi dibandingkan dengan distribusinya, seperti itu ya. Oke, jadi tetap saja kembali lagi saya akan mewanti-wanti lagi untuk kita harus waspada di area sini. Jadi kalau emang mau beli kita nggak masalah, tapi masih ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten ini. Tapi di sini kita harus waspada ketika di area sini nanti sudah mulai ada rejection, kita harus cepat-cepat keluar daripada kita nanti ternyata dibanting seperti pola sebelumnya dan harga lanjut di turun ya di sini. Oke, di ini ketika menyentuh area sini langsung muncul ada fase distribusi di sini. Sini saya buatkan kotak aja. Oke, di sini ya. Di sini ada fase distribusinya dan baru lanjut di markdown di mana harga lanjut turun ya, seperti itu. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jadi sudah ada 6 saham yang kita analisis dan itu semua ada beberapa yang berpengaruh dengan IHSG hari ini dan juga ada juga yang nggak berpengaruh ya. Oke. Jadi nanti kalian bisa simpulkan sendiri dengan analisis tambahan kalian ya. Oke, sekian aja dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini sempatkan untuk like dan komen terserah apa aja di bawah ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini dan menjadikan channel ini channel trading nomor 1 di Indonesia. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.